Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat di World dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Kita ketemu dalam Dear Words. Kawan, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai serangga unik yang berada di sekitar kita. Pada video kali ini yang kita bahas adalah mengenai lebah kayu, yaitu lebah berukuran jumbo yang rata-rata itu berwarna hitam yang banyak kita temui di bunga-bunga, di taman, bahkan di pekarangan rumah kita. Nah, kawan-kawan, yang sangat unik dari lebah kayu ini adalah karena kebiasaannya yang membangun sarang dengan melubangi kayu-kayu lapuk. Bukan hanya kayu, bahkan bambu pun akan dilubangi oleh lebah ini untuk membuat sarangnya. Nah, kawan-kawan, lebah ini adalah termasuk lebah soliter yang hidup menyendiri. Oke, kawan-kawan, kita lihat dulu liputannya. Kawan, lebah kayu adalah lebah yang berukuran besar dan berbulu. Kita akan sering melihat penampakan dari lebah kayu ini di bunga-bunga ketika dia menghisap nektar tanaman. Oh ya kawanku, tahu nggak kenapa lebah ini disebut sebagai lebah kayu? Sebutan ini dikarenakan karena caranya dia membuat sarang dengan cara menggali lubang pada kayu-kayu dan batang pohon. Lebah ini akan menggali lubang besar pada kayu untuk meletakkan telur-telurnya, merawat larva, dan juga menyimpan makanan. Tapi jangan salah ya, walaupun dia sering melubang kayu, tetapi dia tidak suka memakan kayu. Dia memakan nektar tanaman, sedangkan kayu-kayu yang dilubangi akan mudah menjadi rusak dan rapuh. Prosesnya begini kawan, mula-mula dia akan membuat sarangnya, membuat lubang kecil. Lama-kelamaan lubang tersebut akan dibuat menjadi lebih besar dan membentuk terowongan yang cukup rumit. Nih coba lihat kawan, ketika kayu yang dilubangi tersebut kita belah menjadi dua, maka akan terlihat di dalamnya lorong-lorong yang cukup rumit yang dibuat oleh lebah kayu ini. Sangat unik ya. Nah kawan-kawan, dilihat dari caranya membuat sarang dengan melubangi kayu, ini merugikan apa tidak kawan? Bagi kita sebagai manusia. Seperti kebiasaan pada jenis serangga lebah maupun tawon yang memiliki sengat, maka lebah kayu ini pun dia bisa menyengat. Tetapi dia tidak memiliki sifat agresivitas yang tinggi, sehingga apabila kita mendekatinya, maka dia cenderung untuk menghindar dan tidak menyerang kita. Tapi pada lebah bejantan, biasanya apabila kita mendekatinya, maka dia berputar-putar mengelilingi kita. Itu sebenarnya adalah cara dia untuk mengusir atau menakut-nakuti apapun yang merupakan ancaman bagi dia, yang dia merasa adalah satu ancaman bagi dia. Dia hanya menakut-nakuti dan tidak menyengat. Coba teman-teman cek apabila ketemu lebah kayu berukuran besar di bunga-bunga, kawan-kawan deketi, maka dia akan mengelilingi kawan-kawan dan tidak menyengat, hanya mengelilingi saja. Oke kawan-kawan, coba kita lihat lagi videonya. Kawanku, lebah jantan sering terlihat melayang-layang di dekat sarangnya. Dia akan mendekati hewan ataupun manusia yang mendekatnya. Namun, lebah jantan ini tidak berbahaya loh kawan, karena dia tidak memiliki sengat. Sedangkan pada lebah kayu betina, dia mampu menyengat karena dia memiliki sengat. Akan tetapi, mereka memiliki sifat yang jinak dan jarang menyengat kecuali karena terpaksa, seperti karena dia ditangkap dengan tangan. Yang intinya dia akan menyengat apabila dia terdesak. Jadi jangan heran ya kawan, apabila kawan-kawan mendekati lebah ini, maka dia akan terlihat mengelilingkan kawan, melayang-layang di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita agar kita tidak mendekatinya atau menangkapnya. Padahal sebenarnya dia tidak menyengat loh kawan. Kawan-kawan, lebah kayu ini juga memiliki fungsi sebagai agen penyerbuk tanaman. Karena serangga ini dia juga memakan nektar tanaman dan dia juga membantu proses penyerbukan. Sehingga keberadaannya di alam ini juga sangat membantu, sangat penting untuk keseimbangan ekosistem yang berada di alam kita.
Nah kawan-kawan, lebah ini memang mencari nektar atau cairan manis dari bunga-bunga untuk kebutuhan sarangnya, bahkan untuk makanan dari larva-larvanya. Tetapi ini berbeda dengan jenis lebah madu, seperti lebah madu apis ataupun trigona yang menghasilkan madu kemudian ditimbun di sarangnya dan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tapi lebah kayu ini tidak seperti itu. Dia hanya memakan nektar hanya untuk kebutuhan makan larva-larvanya dan juga kebutuhan dari sarangnya. Oke kawan-kawan, sangat menarik ya. Coba kita lihat lagi videonya. Kawanku, lebah kayu ini memiliki organ penghisap di mulutnya yang digunakannya untuk menghisap nektar atau cairan manis dari bunga-bunga. Lebah kayu ini juga termasuk penyerbuk tanaman yang penting ya kawan. Dia akan memilih bunga-bunga yang memiliki kelopak yang besar, kemudian dia menghisap nektar tanaman. Setelah itu, dia juga melakukan proses penyerbukan, di mana dengan aktivitasnya dia menghisap nektar tanaman, akan menyebabkan benang sari jatuh ke kepala putih, sehingga terjadi proses penyerbukan tanaman. Oh ya kawanku, lebah kayu ini sebenarnya memiliki spesies yang sangat banyak. Tidak kurang dari sekitar 500 spesies yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan semuanya membantu proses penyerbukan tanaman-tanaman di seluruh dunia. Nah kawanku, jika dilihat dari sisi ini, keberadaan dari lebah kayu ini menguntungkan apa merugikan kawan? Terus gimana dong? Kalau tadi dia merugikan karena merusak, melubangi kayu-kayu. Tapi sekarang dia menguntungkan karena membantu proses penyerbukan. Kalau saya sih berpikirnya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, termasuk keberadaan lebah kayu ini, pasti memiliki fungsi yang penting bagi keseimbangan alam ini. Sehingga alam ini bisa berjalan, bisa berproses sebagaimana mestinya. Kawanku, intinya adalah bahwa segala sesuatu di alam ini yang diciptakan oleh Tuhan tidak akan sia-sia. Semuanya memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Bagi kawan-kawan yang baru hadir, bagi kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel ini, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga tayangan-tayangan video dalam channel ini memberikan manfaat dan menghibur bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang berada di bawah itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.